Nama saya Syah Nurul Rizwana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara dan pengertian konstitusi. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau eklesia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Adalah pengertian dari konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar yang bahasa latinnya adalah constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Baiklah, saya Happy Sinamo akan menjelaskan tentang pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yakni yang pertama yaitu Die politische Verfassung als Gesellschaftliche Wirklichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua yaitu Die Verfassungsständige Rechtsverfassung. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga yaitu Die Gesetzgebungsverfassung. Konstitusi yang ditulis dalam satu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara. Menurut pendapat Atamimi, suatu konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas mengatur bagaimana kekuasaan negara itu dijalankan. Sebab tujuan dari konstitusi menurut Projo di Coro ialah mengadakan tata tertib tentang lembaga-lembaga kenegaraan, wewenang-wewenangnya dan cara bekerjanya, dan menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Selanjutnya, Kusnardi menegaskan bahwa suatu konstitusi memerlukan 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, syarat mengenai bentuk dan isinya. Bentuk konstitusi sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isi konstitusi merupakan peraturan yang bersifat fundamental. Artinya, tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asas saja. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang Undang-Undang tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Nah, Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan PPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menepati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang tahun 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Baiklah, materi selanjutnya tentang perkembangan konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1945 sampai dengan
27 Desember tahun 1949. Untuk yang kedua adalah konstitusi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS atau UUD RIS pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Nah, untuk yang ketiga, adanya konstitusi yang berlaku setelah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Nah, itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Nah, untuk yang terakhir adalah Undang-Undang tahun 1945 hasil amandemen, yaitu pada tanggal 5 Juli pada tahun 1959 sampai sekarang. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1945 adalah sebagai berikut ini. Untuk yang pertama adalah bentuk negara adalah kesatuan. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Nah, dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, untuk yang kedua adalah tentang bentuk pemerintahan yang republik. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa bentuk dari pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Nah, yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Baiklah, untuk yang ketiga adalah tentang sistem pemerintahan adalah presidensial. Nah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Nah, untuk yang terakhir pada poin keempat, yaitu tentang sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Nah, rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan memilih atau dipilih. Demikianlah hasil pembelajaran tentang saya. Sekian dan terima kasih.